Ini yang ketiga nih, yang terakhir. Perbedaan yang menurut gue paling krusial dan paling fundamental dari orang kaya dan orang miskin. Orang kaya itu haus sekali untuk belajar. Sedangkan orang miskin itu kecenderungannya sok pintar. Kayak tadi, gue ngomong seperti ini. Bakal banyak yang bantah gue. Banyak sekali kan, gue kadang suka lihat komentar-komentar yang sok pintar. Tapi pertanyaannya kapan? Ya, lu pernah lihat orang seperti gue itu mau duduk begini? Ini kan anggapnya kayak lu duduk di meja meeting gue tuh, di seberang. Ini sama aja kayak lu datang ke kantor gue, duduk di sebelah gue. Siapa yang akan mau duduk sama lu, orang seperti gue? Jawabannya tidak ada. Tapi dengan akses gratis, lu cuma modal kuota, ini gratis semuanya. Gue tidak pungut biaya untuk lu bayarin gue makan di sini, ya, bayar kopi aja enggak, tapi gue kasih akses ini gratis. Tapi masih ada yang skeptis. Kenapa? Karena orang miskin tuh punya kecenderungan untuk sok pintar. Ini gue kasih tahu ya, gue pribadi dan partner gue, bro kakak, ya, kita berdua tuh ngabisin mungkin miliaran hanya untuk investasi di ilmu yang kita punya sekarang. Total kelas dan buku yang kita beli itu udah miliaran. Semua yang kalian bisa pikirin itu udah pernah gue beli. Dan gue pun punya banyak sekali ya teman-teman bahkan yang sepantaran, yang lebih tua sedikit, itu haus sekali dengan ilmu ya. Gue punya satu teman namanya Andrew, partner di Holy Wings juga, dia punya 2000 ya. Outlet gadainya 2000. Kalian bisa cari aja tuh di jalanan, mungkin ada kalian ketemu. Itu hobinya dulu, itu ikut workshop dan ikut seminar. Setiap bulannya dia ikut seminar sama ikut workshop. Yang kadang dia pernah cerita waktu itu ke gue. Dia cerita ketika dia waktu pernah nanya, orang malah ketawain dia karena menurut yang di situ pertanyaannya sederhana. Tapi dia nggak apa-apa, dia nggak malu untuk bertanya. Karena dia beneran pengen tahu dan dia haus dengan ilmu. Contoh gue pribadi, kadang gue pernah ya, gue beli kelas online tuh sampai ratusan juta harganya ya, per tahun ya. Ada kelas online ratusan juta per tahun, gue beli. Gue sudah tahu 99% dari materinya. Karena gue juga bukan anak kemarin sore di market finansial. Gue sudah tahu 99% dari materi yang disampaikan. Tapi 1% materi baru, untuk gue bayar 100 juta dari capital gue, sudah worth it untuk gue. Jadi kalian harus paham ini. Bahkan konglomerat, mereka itu pengen belajar sama yang muda-muda. Ya. Bahkan partner-partner gue yang lebih berumur 37, 38, mereka masih mau belajar sama gue, masih mau nanya. Padahal kalau orang lihat di luar, oh mereka banyak pasti lebih tahu dari gue. Tapi mungkin satu atau dua hal yang mereka tahu baru dari gue. Itu luar biasa untuk mereka. Orang miskin tuh gak pernah punya pikiran untuk belajar. Ya. Mereka nganggap mereka itu paling pintar. Mereka paling tahu semuanya. Gak ada yang bisa ngasih tahu mereka apapun. Oke, lu kaya cuma karena hoki, lu kaya cuma karena begini. Gue miskin tuh karena keadaan, karena ini struktural. Orang kaya tuh nganggap uang tuh sebagai sesuatu yang bisa dikuasai, bukan cuma sekedar hoki. Ketika gue punya teman, punya brand e-commerce, dia juga sama. Dia beli satu workshop 250 juta kemarin dia cerita gue. Apa yang dia dapatkan? Oh banyak tim, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Oh gimana ya caranya add value di produknya? Oh gimana ya cara supply chain seperti ini? Mereka itu rela bayar mahal untuk ilmu yang mereka belum kuasai. Contoh, lu punya brand e-commerce, lu omset 100 juta, ada kelas 5 juta, ya, ngajarin gimana cara lu bikin bisnis lebih efisien, lu bayar 5 juta, lalu bulan depan omset lu jadi 200 juta. Itu 2x returnnya. Lu tidak akan ketemu di financial market seperti itu. Ini kita akan contohin ya, gue contohin langsung di financial market. Ada orang A, ya kita sebut A ini punya uang 500 juta. Dia beli nih, kelas harganya 10 juta. Dari 500 tuh kurang tuh ke 490 ya. Sedangkan ada orang B, sama dia 500 juta. Ini orang miskin nih B nih. Ini punya uang 500 juta. Dia nggak mau beli gas. Dia paling pintar. Ya. Dia investasi, uangnya hilang 250 juta dalam 3 bulan. Ya. Pastinya udah ada nih yang nonton di sini yang mengalami hal yang sama. Lu kira lu paling pintar, oh bisa belajar dari YouTube aja, 250 juta uangnya hilang. Sedangkan yang A tadi, uangnya akhirnya jadi 1 miliar karena belajar. Yang satu jadi 1 miliar, yang satu uangnya hilang 250 juta. Cuman gak mau beli kelas 10 juta dan sok pinter. Kalian bayangin, itu fenomena yang gue lihat di negara ini. Itu yang sangat gue sayangkan. Buffett itu terkenal untuk baca 500 halaman loh sehari. Ya. Dia suka baca 500 lembar setiap hari sampai sekarang. Dan dia selalu bilang investasi terpenting yang bisa dilakukan seorang manusia adalah investasi ilmu. Makanya gue bingung sekali. Orang Indonesia itu ketika temannya itu pengen upgrade dirinya, datang ke workshop, temannya itu ikut komunitas, temannya itu beli kelas online, itu dikatain di negara ini. Ah ini kelas online. Bahkan yang bikin kelasnya pun dikatain di negara ini. Contoh ya, Ray Dalio itu punya Bridgewater. Dia juga jualan buku informasi. Bukunya nggak murah, 500 ribu. Itu tidak pernah gue lihat cacian di luar negeri kayak, oh ini dia jualan buku.
Ya, mungkin ada lah kalau di TikTok itu kan komentar-komentar dari orang-orang Pakistan tuh mungkin ada. Tapi kalau di Amerika itu tidak ada. Di Singapura tidak ada seperti itu. Di Korea pun tidak ada, di Swiss itu tidak ada hal-hal seperti itu. Itu hanya ada di negara-negara yang sangat berkembang dan isi rakyatnya sangat-sangat bodoh. Karena mereka ini membenci ilmu dan mereka merasa mereka pintar. Ah, orang ini penjual kelas. Ah, orang ini beli kelas. Yang beli dikatain, yang mau ngajar pun dikatain juga. Orang kaya itu lebih fokus beli ilmu. Orang miskin nih ya, itu fokus tadi beli sepatu untuk dia pamerin di tongkrongan. Orang miskin tuh sibuk untuk mencemooh orang lain yang mau upgrade dirinya. Harvard pun menjual ilmu. Ray Dalio pun punya kelas. Dia punya kelas di satu platform namanya Masterclass, di mana dia mendapatkan royalti tiap kali orang nonton video itu. Tapi apakah dia butuh duitnya? Kita nggak ada yang tahu. Mungkin dia pakai untuk donasi, dia pakai untuk hal-hal yang lain. Tapi kalau di Indonesia begitu bukan hal yang baik, gitu. Dianggap sebagai hal yang sangat negatif. Kalian tahu nggak? Bahkan Warren Buffett tuh juga pembeli kelas. Dia beli kelasnya Dale Carnegie. Jadi Warren Buffett itu belajar public speaking, bisa ngomong seperti di Berkshire itu karena dia ikut kelas bagaimana caranya public speaking. Dari hasil public speaking dia, yang bisa dilakukan adalah apa? Dia bisa influence orang banyak. Bahkan Charlie Munger tuh terkenal, dia adalah pengikut setianya Cialdini, ya, yang bikin buku judulnya Influence kalau kalian tahu. Itu yang mereka lakukan supaya orang nanti percaya juga dengan public persona mereka, percaya dengan track recordnya, dan ikut berinvestasi di sahamnya Berkshire Hathaway. Dari hasil dia beli kelas. Bahkan dia bilang, itu investasi terbaik yang dia pernah lakukan seumur dia hidup. Kemampuan dia untuk akhirnya jadi bisa public speaker yang baik. Kemiskinan tuh kalian harus ingat, itu kadang bukan cuma soal rekening, ya. Tapi kemiskinan tuh ada di cara berpikir kalian semua. Jadi kalau kalian pernah mikir seperti itu, ini nggak mau investasi ilmu, mungkin karena itulah kalian jadi miskin seumur hidup. Karena itulah kalian nggak pernah bergaul di kumpulannya orang kaya. Jadi gue akan simpulin secara singkat ya. Yang pertama, orang kaya itu fokusnya investasi bukan konsumsi. Yang kedua, orang kaya itu punya perencanaan. Orang miskin tuh hidup ngasal aja, apa adanya. Dan yang ketiga, orang kaya itu investasi di ilmu, mereka haus cari ilmu, sedangkan orang miskin itu sok pintar. Jadi, kenapa gue simplifikasi seperti ini videonya? Karena gue pengen ini bisa ditonton sampai 100 tahun ke depan. Karena gue percaya prinsip-prinsip ini sudah dari ratusan yang gue ngobrol sama orang, gue reiterasi sama diri gue sendiri. Cuma 3, ya. Kesimpulan gue memang cuma 3 ini. Lu lakukan 3 ini, konsisten lah di bidang lu tuh selama 20 tahun, gue percaya ya. Kedepannya hidup lu pasti berubah. Karena gue ada di sini sekarang, gue di fase hidup yang berbeda. Gue nggak di sini untuk gue cari uang dari gue nyalain kamera. Seperti gue bilang tadi, pohon gue ini sudah rindang, buah gue sudah banyak, ya. Investasi gue juga cuma sederhana, ya. Gue punya perusahaan yang besar sekali, gue punya beberapa perusahaan, gitu. Gue nggak perlu lakuin ini semua. Tapi gue lakukan ini apa? Untuk apa? Untuk hadiah balik, ya, untuk bangsa ini. Supaya ke depannya kalian yang berhasil tanam bibit itu jadi pohon, jangan dibagi buahnya ke gue. Gue punya pohon yang sangat rindang. Buahnya kalian tolong bagikan ke sesama, gitu. Entah kalian ada yang punya panggilan di kesehatan, mungkin punya panggilan seperti gue di pendidikan, ya. Kalian mungkin bantu nanti ke depannya bangun-bangun sekolah juga, atau punya panggilan di bagaimana caranya membereskan pangan. Itu kan masing-masing, ya. Ada yang mungkin di kesehatan, ada yang mungkin di pendidikan, ada yang di tempat lain, ada yang mungkin di anak-anak yatim. Gue pengen kalian bisa jadi manfaat dengan buah yang kalian tanam pakai ilmu yang gue kasih di sini, ya. Jadi gue harap video ini bisa bermanfaat dan kalian bisa fokus untuk tanam bibitnya untuk jadi pohon yang rindang di masa yang akan datang.